Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazida salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima aghlaq wal khatim lima sabaq wan nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma arzuqna rahman nabiyyin wa hibban mursalin wa hamal malaikatil muqarrabin. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا العلم اللدني والمشرب صافي الهني وهاب غني. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب بلد آخرين دهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إمن مقاليد الأمور كلها بيدي وليرجو نعم كله. يا فتاه يا عليم سهلا فتى قريبا مبينا. يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم. قال المؤلف مسلم إمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي في تأليفه الأربعين في أصول الدين إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدار آمين ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. وأما المسكن فأدناه أن يقنع بزاوية في مسجد أو رباط كأصل الصفة، وأعلاه أن يطلب لنفسه موضعا خاصا وهي هجرة إما بشراء أو إجارة بشرط أن لا تزيد سعته على قدر الحاجة ولا يرفع بناءه ولا يهتم بتجسيسه في الأثر. إن من رفع بناءه فوق 6 أذرع ناداه مناد إلى أين يا أبشق الفاسقين. ومات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا وقال إن الأمر أعجل من ذلك. واتخذ نوح عليه السلام بيتا من خص وقيل له لو بنيت فقال هذا كثير لمن يموت. وقال صلى الله عليه وسلم من بنى فوق ما يكفي كل فأن يحمله يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم كل بناء وبال على صاحبه يوم القيامة إلا من أكن من حر وبرد وأما الأثاث الآخر والله أعلم. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita. Apapun selama ini saat ini akan datang yang telah kita nikmati miliki lahir atau batin tanpa terkecuali semua bagian daripada nikmat Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yang hanya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala atas setiap kita mensyukurinya, memanfaatkannya sesuai kebutuhan kita di dunia dan kelak sesuai kebutuhan menjadi kebutuhan kita untuk kebahagiaan kita kelak nanti di akhirat. Kita berharap berkat lantunan puji syukur kita saat ini atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya kita mengucapkannya melalui lisan kita. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala terima dari kita dan Ia sempurnakan sebab berkahnya nikmatnya terhadap setiap kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap Allah mantapkan langkah kita sempurna dalam mengikuti jejak langkahnya. Dan kita berharap Allah kelak masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Minggu yang lalu dijelaskan bagaimana kita ketika ingin menjadi hamba yang dianggap zuhud secara syariat agama untuk memiliki pakaian seadanya yang kira-kira cukup untuk menutupi aurat kita dan mencegah kita dari panas dan dingin. Dan yang paling atasnya, paling tingginya gamis, sirwal dan mindil dari bahan yang amat sangat sederhana sekali. Kira-kira pakaian tersebut kalau seandainya dibasuh satu, maka ia tidak mendapatkan selainnya. Kalau kita mampu seperti itu, kita dianggap sebagai seseorang yang zuhud,
seorang yang tidak namanya memperhatikan dunia lebih daripada akhiratnya. Beliau mengatakan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan para pemimpin-pemimpin panutan untuk selainnya dari hamba Allah yang membawa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka biasanya kebanyakan secara umum menjadi orang-orang yang paling rendah dari kalangan manusia dari segi dunianya, sehingga orang-orang kaya bisa mengikuti mereka dan orang-orang miskin tidak merasa namanya tersingkir karena kemiskinannya atau fakir karena kefakirannya. Ya, kita lanjutkan. Wa ammal maskan, adapun maskan tempat tinggal, kalau kita ingin dianggap menjadi seseorang zuhud sesuai dengan yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam karya beliau ini Al-Arba'in fi Usuluddin, fa adnahu, paling minimnya an yakna bi zawiyatin, dia merasa cukup dengan zawiyah, satu tempat. Tempat seperti ini zawiyah itu pojokan, fi masjid, baik di masjid atau ribat atau di ribat, tempat menuntut ilmu. Ka ahli suffah, seperti orang-orang dari kalangan sahabat yang tinggal di suffah. Sahabat yang fakir, yang miskin, mereka tidak memiliki keluarga dan tidak memiliki harta. Dan mereka diberikan oleh Nabi Agung Muhammad SAW tempat di masjid untuk mereka menginap. Pojokan masjid untuk mereka menginap. Di antara mereka adalah Sayyidina Abu Hurairah. Mereka kalau tidak salah 40 atau 50-an lebih sahabat-sahabat yang dinamakan Ahlus Suffah. Mereka tidak ada namanya pekerjaan khusus. Kesibukan mereka lebih fokus kepada ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen menjadi hamba yang zuhud, ya beliau, menurut pendapat beliau ini, tempat tinggalnya hanya seperti itu. Mereka para sahabat Ahlus Suffah, baik di masjid dikasih tempat untuk dia menginap, atau mungkin di rubat, yaitu mungkin di pondok atau di tempat khusus yang diberikan ya tempat untuk dia tinggal sementara, ya gunakan. Wa alahu, yang paling tingginya, an yatluba li nafsi mawdi'an khassan, ia mencari untuk dirinya mawdi'an khassan, tempat yang khusus baginya, bukan di masjid, bukan di ribat lainnya. Wa hiya hujratun, dan ia hanya sekedar hujrah, satu kamar. Imma bisyara' aw ijara', barangkali mungkin bisa dengan cara memberinya atau dengan cara menyewanya. Membeli satu rumah yang kecil yang sederhana cukup. Untuk ala kadar dia bisa hidup di situ. Bisyarti, dengan syarat alla tazida sa'atu, dengan syarat tidak lebih luas rumah tersebut yang ia beli atau dia kontrak, ala qadril hajah, sesuai dengan kebutuhan. Hanya sekadar kebutuhannya, ya mungkin tempat tidurnya sedikit, dapurnya, ya, tempat mandinya sedikit, tidak lebih dari itu. Wala yarfa binahu, dan dia tidak mengangkat, tidak meninggikan bangunannya, ala kadarnya. Karena diriwayatkan rumah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan Al-Basri, beliau bercerita ketika ia masih kecil, ketika rumah Nabi besar Muhammad itu dihancurkan karena ingin meluaskan masjid, karena ada perluasan masjid, maka rumah-rumah Nabi Muhammad itu yang menempel di masjid, pintunya itu seperti Sayyidah Aisyah, kamarnya itu Rasulullah kalau keluar ke masjid, maka harus dibongkar. Sepakat mereka untuk dibongkar. Pada kala itu cukup banyak yang menangis karena rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin dibongkar. Peninggalan yang luar biasa, tempat turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala, tempat Rasulullah beribadat, menangis setiap malam, munajat kepada Tuhannya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sampai ulama kita mengatakan tempat-tempat ibadat para aulia, orang-orang soleh itu lebih utama daripada kuburnya. Karena tempat ibadat itu tempat turunnya anugerah-anugerah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau bercerita, ketika aku masuk ke salah satu rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka aku angkat tanganku, maka tanganku menyentuh atapnya rumah Rasulullah. Anak kecil, atapnya tanganku menyentuh atapnya rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau rumah kita sampai naik tangga pun tak nyentuh, masih belum nyentuh atap rumah kita. Itu bang panutan manusia, panutan bangsa jin semua, pemimpin Nabi dan Rasul, pemimpin dunia sampai ke akhirat seperti itu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada alasan buat umat ini untuk tidak mengikuti Rasulullah, alasan fakir, alasan miskin, alasan ini tidak ada. Wala yahtam bitassisihi, dan jangan ia mementingkan untuk ditassis, untuk dijadikan rumah itu diaci sehingga mulus dindingnya, mulus lantainya dan lain sebagainya. Biarkan begitu saja seperti rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fil athar, di dalam athar dinyatakan, disebutkan oleh Imam Abu Thalib Maki dalam karya beliau Butul Qulub dari Amr bin Dinar. Diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dalam karya beliau Hilyah dari hadis Sayyidina Anas bin Malik marfu'an. Inna man rafa'a binahu fawqa sittati adrub, sesungguhnya siapapun yang mengangkat binahu, bangunannya, rumahnya, fawqa, di atas, lebih dari sittati adrub, 6 dirham. Ini 1 dirham, lebih daripada 6 dirham. Nadahu munadin, maka ia diseru ia oleh penyeru. Ila aina ya afsagal fasikin, kemana engkau wahai orang yang paling fasik dari orang-orang yang fasik yang ada? Mau kemana anda? Kalau lebih dari 6 dirham, kalau rumah kita lebih dari 6 meter, bukan dirham lagi, maka kalau itu harus segini atau dirham? 6 dirham. Kalau rumah kita di atas 6 meter. Dalam riwayat lain, idza bana ar-rajul muslim sab'ata aw tis'a adrub, jika seseorang muslim membangun rumah tingginya di atas 7 atau 9 dirham, nadahu munadin minas sama, maka ia diseru oleh penyeru dari langit, malaikat. Ila aina tadhhabu ya afsagal fasikin, kemana engkau ingin pergi wahai orang yang fasik di antara orang-orang yang fasik yang ada? Seperti itu. Wa mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW meninggal wafat. Mudah Allah limpahkan salawat salam atas beliau. Walam yadha labinatan ala labinah, beliau tidak meletakkan labinah bangunan. Labinah itu seperti lantai, mungkin dasar, di atas dasar lantai. Wala ghasaba ala ghasaba, dan juga tidak meletakkan ghasaba ala ghasaba. Ghasaba itu seperti pohon ranting yang mereka bangun, yang mereka pilih untuk membangun rumah mereka. Kalau sekarang ya di Mekah, di Madinah susah untuk melihatnya ya, bangunan itu. Mungkin kalau pinggir-pinggir kota Mekah, Madinah, bangunan tua, bangunan lama, mungkin bisa kita lihat. Tapi kalau antum ke Hadramut, kalau rumah-rumah itu yang dari kayu, dari tanah, lihat itu nanti ada namanya kayu-kayu atas rumahnya itu. Yang mereka pakai untuk menjadi atap terutama, tempelan tumpukan-tumpukan aja, tidak ditaruh gosobat, artinya ya tidak betul-betul bangunan yang kekar, yang kuat, yang kokoh. Qala Abdullah bin Umar, berkata Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah mencurahkan kita atas beliau dan ayahnya. Marra bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika pernah lewat di hadapan kami, di dekat kami. Wa nahnu nu'aliju jussan dan nu'aliju khussan, kami
sedang berupaya untuk membenahi khussan. Sini khussan. Ya, mungkin bagian daripada bangunan yang ada di rumahnya dikhususkan. Bagaimana bangunnya mungkin biar lebih indah, biar lebih rapi dan lain sebagainya. Faqal, maka Rasulullah berkata, innal amra, sesungguhnya perkara itu yang berkaitan terutama dengan kematian, ajal min dzalik, lebih cepat dari hal itu. Bikin, membenahi, membetulkan, membagusi dan lain sebagainya. Kematian itu lebih cepat dari itu. Kata sebelum mungkin Anda belum sempat menyelesaikan, kematian sudah mendatangi Anda. Seperti itu Nabi Agung Muhammad. Beliau pernah mengatakan, ketika aku menyuap satu suapan, aku tidak menyangka aku bisa namanya mengunyah untuk kedua kalinya, umurku masih ada. Karena merasakan kematian amat sangat dekat betul. Sehingga tidak ada sesuatu yang melupakan mereka. Ini sahabat seperti itu Rasulullah sallallahu amra ajal min dzalik. Sesungguhnya perkara kematian itu lebih cepat waktunya, lebih dekat waktunya daripada kalian mampu menyelesaikan bangunan yang kalian khususkan ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti tidak boleh ya, bukan berarti tidak boleh, tidak jadi masalah. Cuman ada yang jauh lebih penting yang harus lebih diperhatikan. Didikan Rasulullah terhadap sahabat-sahabat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattakhadha Nuh alaihi salam baitan min khussin, dan Nabi Allah Nuh membuat rumah dari khus. Sini ada artinya khus. Apa ini khus? Khus ibtadar. Khasal makan suara khassan. Artinya rumah yang memang betul disiapkan untuk tempat tinggal yang agak nyaman begitu maksudnya. Mungkin kira-kira seperti itu. Khusus jama' khusus dan khususan fi wasatil hadiqah baitan min gasab. Kalau sini ki rumah dari gasab atau syajar, dari ranting atau pohon. Ya hitunglah dia mungkin khusus seperti pohon ya, batang pohon yang dengan sebabnya ya kayu lah, papan bagi bahasa kita, kayu papan yang bisa dibikin rumah. Bagi lahu banaita maka dinyatakan kepada beliau, andaikan kau bangun baik betul-betul rumah wahai Nuh. Wagal, maka beliau mengatakan, hadza katsir liman yamut, bangunanku ini sudah banyak betul bagi orang yang akan mati. Apa mau bangun betul-betul, mau besar-besar katanya. Aku akan mati. Ala kadarnya yang bisa, yang penting bisa namanya dibikin tempat tinggal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda dalam kalimat yang lainnya, man bana faqama yakfi, siapapun yang membangun rumah lebih dari yang cukup baginya, kullifa an yahminahu yaumil qiyamah, maka ia akan dipaksakan untuk membawa rumah tersebut nanti kelak di hari kiamat. Paksakan untuk membawa rumah itu nanti kelak di hari kiamat. Riwayat Imam Ibn Abi Dunya, Imam Baihaqi dalam karya beliau Syu'abul Iman, Imam Ibn Abi Dunya dalam karya beliau Qisarul Aman.
pendeknya angan-angan. Dan kita sekarang ini tidak ada yang bangun secukupnya aja, pastilah. Wagalat, ya mungkin ada sebagian saudara-saudara kita ya. Wagalat sallallahu alaihi wasallam dalam kalimat lainnya dan yang lainnya, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kullu bina'in wabal ala sahibi yaumil qiyamah." Setiap bangunan itu akan menjadikan sebab kehancuran, celaka, binasa atas orang yang memiliki bangunan tersebut yaumil qiyamah, kelak nanti di hari kiamat. Illa ma akanna min harrin wa bardin, kecuali yang ia bangun yang bisa melindunginya dari panas dan dingin ala kadarnya, kecuali bangunan yang ala kadarnya yang bisa melindunginya dari panas dan panas dan dingin, itu insyaallah tidak akan menjadi wabah petaka baginya kelak nanti di hari kiamat. Hadisnya riwayat Imam Abu Thalib Al-Makki dalam karya beliau Ghuthul Qulub, dan riwayat Imam Abu Dawud dari hadis Sayyidina Anas. Dalam kalimat yang lain Rasulullah mengatakan, "Ama inna kulla bina'in wabalun ala sahibi illa mala." Ketahuilah sesungguhnya setiap bangunan itu akan menjadi petaka bagi yang membangunnya, rumah itu membangunnya, kecuali illa mala, kecuali yang harus, jadi yang ia butuhkan betul-betul. Kalau selebihnya ia akan menjadi petaka baginya. Ini tempat tinggal kalau memang kita ingin menjadi zuhud. Sekali lagi, artinya kehidupan di muka bumi ini tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita miliki. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik kita umat agar tidak ada sesuatu yang melupakan kita akan kehidupan kelak nanti di hari kiamat. Karena segala sesuatu bisa membuat lupa. Bahkan rumah kita tempat tinggal kita pun bisa membuat lupa. Rasulullah mendidik umat untuk tidak membuat lupa. Andaikan seseorang mampu dengan rumahnya yang besar, dengan rumahnya yang megah, dengan rumahnya yang mewah, untuk tidak membuat lupa rumah tersebut terhadapnya tentang apa yang harus ia hadapi nanti setelah perjalanannya di muka bumi ini, tidak jadi masalah. Tapi secara umum manusia tidak semua mampu untuk melakukan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didik kita seperti ini, dan juga ya agar kita saat ini yang memiliki seperti itu ya mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hanya memiliki ala kadarnya, ya sudah, alhamdulillah. Rasulullah juga seperti itu. Rasulullah melakukan itu bukan karena tidak mampu. Kalau Rasulullah ingin bangun rumah seperti Raja Nabi Allah Sulaiman atau lebih, Rasulullah mampu. Rasulullah mampu. Karena Allah berikan kepada beliau yang Allah tidak berikan kepada Nabi Rasul. Mungkin saya pernah ceritakan, andaikan hartanya dimiliki oleh Nabi Rasul, semua manusia yang kaya Qarun dan orang-orang sebelum Qarun, yang Rasulullah mengatakan sesungguhnya ada manusia sebelum Qarun aktaru malan wa aktaru jam'an, orang-orang yang lebih banyak hartanya, yang lebih bertumpuk-tumpuk dari yang dimiliki oleh Qarun, kata Allah Subhanahu wa taala. Qarun hanya sedikit jika dibandingkan dengan orang sebelumnya yang aku berikan kepada mereka harta, kata Allah Subhanahu wa taala ketika Allah cerita Qarun. Yang dikumpulkan harta semua ini dimiliki oleh manusia dari Nabi Adam sampai kiamat, yang kaya-kaya. Dalam satu neraca Rasulullah, kekayaan yang Allah siapkan bagi dalam satu neraca lebih kaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya kalau harta yang dimiliki oleh orang kaya dari Nabi Adam sampai kiamat kali ditumpukan sampai satu gunung Uhud ada. Rasulullah ditawarkan oleh Allah jauh lebih besar dari gunung Uhud. Setiap gunung yang ada di sana, bahkan kelikirnya menjadi emas, Rasulullah pernah ditawarkan oleh Allah seperti itu.
Harta yang dimiliki oleh manusia dari Nabi Adam sampai kiamat tidak seperti itu kalau ditumpukan dijadikan emas. Rasulullah diberikan oleh Allah seperti itu. Kalau memang kita mampu, alhamdulillah, semakin banyak yang diberikan oleh Allah berarti harus semakin banyak syukur kita. Kalau rumah kita ala kadarnya, syukur alhamdulillah. Rumah Rasulullah jauh lebih ala kadarnya. Kalau kita jauh rumah memiliki rumah lebih luas, ya harus lebih banyak syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menuntut kita untuk bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakan, manfaatkan dengan baik, jangan membuat ia lupa kepadamu tentang akhirat. Walal akhiratu khairun laka minal ula, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadikan itu dari Nabi Agung Muhammad terhadap kita umat, wallahu a'lam. Kalau ada yang tanyakan, fadhal. Sekali lagi, ya ini ukurannya, ukuran. secara khusus agar bagi orang yang mengaku zuhud, ini loh ukurannya. Kalau lebih, wallahu alam. Walaupun hakikatnya zuhud itu bukan hal yang nampak. Zuhud itu adalah sifat hati. Kayak kemarin ya, ceritakan ada seorang murid punya gurunya pengangguran, gurunya pengangguran. Bahasa kita sering baunjun, cari makan. Tak minta-minta, walaupun tak kerja tak minta-minta. Bonjun, cari ikan. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan makan istri, anak-anaknya dirinya. Tiba-tiba ada salah satu muridnya ingin pergi suatu tempat. Di tempat itu ada temannya. Sehingga guru tadi bercerita, kalau engkau ke situ, tolong saya punya teman si fulan-fulan. Sampaikan salam saya kepadanya. Nah, siap baik guru. Datang, ada amanat dari gurunya ini, harus ketemu. Sampai singkat cerita ketemu dengan orang tersebut. Jika ia ketemu, Masya Allah, naik kuda, rumahnya besar kayak istana, Masya Allah, hebat, orang kaya betul, Masya Allah. Guru punya teman orang kaya betul. Sebetulnya guru ini mampu aja bang, tinggal kirim surat, mungkin bahasa kita nih. Tak perlu lagi bonjunun, tak perlu bonjunun untuk lain sebagainya. Punya teman yang baik. Cuman cukup mengagetkan teman itu ketika sampai dengannya, sampaikan salamnya dari gurunya, dibalas kemudian orang itu berpesan lagi. Orang kaya itu berpesan, sampaikan kepada gurumu ya, pesan dari saya, sampai kapan dunia itu ada di hatinya. Terkejut ini murid, sampai kapan dunia itu ada di hatinya. Ini orang kaya itu dengan kendaraan yang ada, dengan rumah yang kayak istana, sedangkan guru pun ada kerjanya cari nafkah untuk ini dan keluarga. Pulang sampai ke tempat gurunya, sampai ke salamnya, sudah alhamdulillah ketemu, mau nyampaikan salam berat bangkanya. Adakah namanya yang beliau sampaikan untukku? Rasanya berat betul untuk menyampaikannya. Ya namanya pesan, ya pesan sampaikan na'am wahai guru. Beliau mengatakan sampai kapan namanya dunia ada di hatimu. Terkejut gurunya. La ilaha illallah. Betul. Astagfirullah. Nah, ini artinya ya poin yang paling utama itu adalah sehingga kita harus husnudzan, walaupun segala yang ada dalam hati itu nampak dalam ucapan perbuatan. Apa yang ada dalam hati itu nampak dalam ucapan kita, nampak dalam perbuatan kita. Ma fik yadhar fi fik, ada kalimat bahasa Arab,
pepatah atau pantun atau apakah namanya itu? Peribahasa lebih mengena peribahasa. Ma fik yadhhar fi fik. Apa yang ada dalam dirimu nampak dalam mulut. Orang tidak bisa baca kita kecuali kalau dia lihat bagaimana ucapannya. Oh, bisa dibaca. Kelakuannya, oh bisa dibaca. Tingkah lakunya, oh bisa dibaca. Kalau orang tidak ngerti, tidak paham. Kalau lihat, oh bisa dibaca. Tapi tergantung profesi masing-masingnya. Kalau orang alim mendengar itu, oh ini kadar ilmunya segini. Begitu juga yang lain sesuai dengan namanya fan masing-masing. Wallahu a'lam. Kalau ditanyakan, fadlan. Sekali lagi tidak dilarangnya. Allah cerita kepada kita kisah Nabi Allah Sulaiman yang memiliki kerajaan yang hebat luar biasa. Sampai ia di kala itu bangun bangunan yang lantainya itu dari kaca. Di bawahnya ada ikan air. Sehingga Ratu Balqis, ada riwayat Ratu Balqis itu keturunan manusia sama jin. Tak tahu yang manusia itu abahnya kah atau ibunya, wallahu a'lam. Kawin, lahirlah Ratu Balqis. Ada yang riwayat seperti itu mengatakan. Ketika ia sampai di bangunan itu khusus dibangun oleh Nabi Sulaiman khusus untuk menyambut Ratu Balqis. Khusus. Ketika ia masuk dia lihat ada ikan, angkat bang. Diangkat pakaiannya, la innahu min gawarir. Tak perlu ini gawarir seperti kaca. Ada ikan di bawahnya yang bisa lewat di atas, jalan di atas. Sudah Nabi Sulaiman dulu. Nabi Sulaiman dulu. Kayak apa namanya pola pikir mereka, namanya kemajuan namanya akal kemampuan mereka bahari bang. Ada gak sekarang orang punya rumah di bawahnya ada namanya ada ikan begitu air? Ada aja bang, tapi jarang. Tapi subhanallah artinya di masa itu sudah ada seperti itu. Di masa yang amat sangat jadul. Kalau di masa Nabi kita Muhammad jadul, bagaimana Nabi Sulaiman? Bagaimana Nabi Sulaiman? Tapi subhanallah kemampuan mereka luar biasa. Tapi dua topik ini masalah imam dan makmum. Kalau ada batasan imam kalau salah itu orang makmum itu ada batasnya kan, apa misalnya di belakang kan ada mendengar kesalahan juga kalau dia telah menjawab bilang subhanallah gitu, atau yang di depan aja batasnya gitu. Yang paling utama itu yang di belakang imam. Yang paling berhak itu yang di belakang imam. Itu yang paling berhak. Tapi bukan hanya sebatas iya, artinya boleh semua yang ada di masjid itu boleh untuk menegur. Rasulullah pun ketika terjadi Rasulullah salam 2 rakaat. Rasulullah salam 2 rakaat salat zuhur, salat asar. Rasulullah atau asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sahabat menegur Rasulullah kayak apa? Barangkali kan ada wahyu. Barangkali ada wahyu yang salat asarnya kala itu namanya digosar, dikurangi 2 rakaat. Sampai seorang kata, "Ya Rasulullah, anasita am gosurta?" Ya Rasulullah, apakah kau lupa atau gosar salatnya? Rasulullah, tidak lupa, tidak digosar. Lakin ya Rasulullah ketika melihat sahabat mengisyaratkan itu, Rasulullah
Nah, artinya yang paling berhak itu nomor satu adalah di belakang imam. Cuman tadi masalah kita ini dalam mazhab Syafi'i agak repot. Agak repot sedikit karena ada seorang ulama di Hadramaut sana ditarik masalah Ustaz imam kabir orang ulama besar salah di belakang imam. Imamnya salah, tidak ditegur oleh imamnya sehingga negor itu yang lain. Ya imam, ya fulan katanya, antum ini di belakang imam, harusnya antum yang negor katanya. Negor kayak apa? Kalau ngomong subhanallah, tujuannya negor imam bisa batal yang antum ucapkan subhanallah. Kayak kalau perempuan kan negor imamnya begini. Lebih baik begini aja bang mungkin bang. Subhanallah kalau salah niatnya untuk menegur imam jadi batal bisa salatnya. Jadi niatnya itu subhanallah itu zikir. Tasbih niatnya jangan niat niat negor imam. Arti negor imam itu bicara dengan imam walaupun pakai kalimat subhanallah. Allahu a'lam. Fi ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.